Halo SNI Zen, apa sih yang SNI Zen pikirkan ketika mendengar kata roti? Kemungkinan besar, SNI Zen akan membayangkan roti yang lembut dan empuk, diisi dengan berbagai macam isian yang rasanya sangat enak. Tapi tahukah SNI Zen, salah satu yang menentukan kualitas roti terdapat pada ragi yang digunakan. Untuk menjaga kualitas ragi di pasaran, pemerintah Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional, BSN, telah menetapkan Standar Nasional Indonesia, SNI, untuk ragi roti kering yaitu SNI 01-2982-1992. Ragi roti kering yang dimaksud dalam SNI ini adalah ragi yang dibuat dengan cara membudidayakan mikroba jenis Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan higienis yang kemudian dikeringkan, sehingga dapat digunakan untuk memfermentasikan adonan tepung dalam pembuatan roti dan kue. Dalam proses produksi ragi, untuk menjaga kualitas ragi yang dihasilkan, maka ragi harus mengacu pada syarat mutu yang ditetapkan pada SNI 01-2982-1992. Secara fisik, ragi roti kering yang baik harus berbentuk serbuk atau butiran, dengan bau yang normal serta warna putih kekuning-kuningan hingga putih kecoklatan. Selain itu ragi juga harus bebas dari benda-benda asing seperti pasir, kerikil. Batas maksimum kadar air yang diizinkan yaitu 8% dan kadar nitrogen berada pada rentang 6 hingga 7,5%. Cemaran logam yang dapat ditoleransi pada produk ragi roti kering yang baik adalah sebesar 7 mg per kilogram untuk kandungan timbal, sebesar 60 mg per kilogram untuk kandung tembaga, serta sebesar 60 mg per kilogram untuk kandungan zinc. Selain itu terdapat juga batas maksimal kandungan arsen sebesar 3 mg per kilogram. Secara mikrobiologis, mikroba yang digunakan dalam pembuatan ragi adalah jenis Saccharomyces cerevisiae yang berbentuk lonjong, dengan jumlah Rhopeospores maksimal 200 spora per gram, dengan kapang negatif. Ragi roti kering yang baik juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan adonan 2 hingga 3 kali setelah 90 menit. Sebelum melakukan proses produksi, produsen sebaiknya sudah menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik, atau CPPOB, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75-M/IN/PER-PER-7-2010 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik. Dalam proses produksi ragi roti kering, terdapat beberapa titik kritis yang harus diperhatikan dan harus dikendalikan dengan baik, agar ragi yang dihasilkan berkualitas tinggi dan aman digunakan untuk pembuatan roti. Beberapa titik kritis tersebut antara lain, pertama, pada proses pemilihan bahan untuk membiakkan ragi, pastikan untuk memilih bahan baku yang baik sebagai media dalam membudidayakan ragi. Lalu, pada tahap pencampuran bahan baku dan bahan tambahan lain, proses harus dilakukan dalam keadaan steril dan aseptis untuk mencegah kontaminasi. Pada tahap fermentasi, suhu harus dikontrol dengan baik untuk memastikan ragi dapat berkembang biak dengan baik dan menghasilkan jumlah ragi yang cukup. Pada proses pengeringan, suhu juga harus dikontrol agar kadar air dalam ragi tetap terjaga pada tingkat yang tepat. Karena, jika kadar air terlalu tinggi, maka ragi dapat terkontaminasi dan menjadi rusak. Kontrol titik kritis ini sangat penting untuk memastikan bahwa ragi yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan SNI 01-2982-1992 untuk ragi roti kering. Selain persyaratan mutu, produsen juga harus memenuhi persyaratan lain, yakni terkait pengemasan dan pelabelan produk. Untuk pengemasan, ragi kering harus dikemas dengan baik untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan luar. Jika terkontaminasi, maka kualitas ragi akan menurun dan dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen. Sementara, untuk penandaan, pelabelan produk ragi kering harus mengikuti aturan pelabelan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang label pangan olahan. Demikian ulasan SNI 01-2982-1992 tentang ragi roti kering. Selamat menerapkan SNI ragi roti kering. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.